Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok video digital postmodern Jacques Derrida. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama ada Afrina Caroline, yang kedua ada Alfian Eka Saputra, yang ketiga ada Salihatun Nabila, dan yang keempat saya sendiri, Geri Satrio Sananda. Definisi konsep teori postmodern Jacques Derrida. Jacques Derrida adalah seorang filsuf dan teoritikus asal Prancis yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam teori postmodernisme. Kontribusinya yang paling terkenal adalah teori dekonstruksi, yang menjadi salah satu konsep dasar dalam pemikiran postmodern Jacques Derrida. 1. Dekonstruksi. Konsep dekonstruksi adalah inti dari pemikiran Jacques Derrida. Ia menantang pandangan tradisional yang memandang bahasa dan teks sebagai alat untuk mengungkapkan kebenaran atau maksud yang tetap. Menurut Derrida, bahasa dan teks selalu terbuka untuk interpretasi yang beragam dan tidak ada satu makna yang tetap atau otoritatif. Melalui dekonstruksi, Derrida membedah teks-teks untuk mengungkapkan ketidakstabilan dan pertentangan internal yang ada di dalam serta menyoroti hubungan kuasa dan hierarki yang ada di dalam bahasa. 2. Keragaman dan pluralitas. Jacques Derrida mengakui keragaman dan pluralitas sebagai ciri khas manusia dan budaya. Ia menantang ide kesatuan atau esensi tetap dalam suatu objek atau konsep, dan menekankan bahwa segala sesuatu selalu terbuka untuk penafsiran dan interpretasi yang beragam. Melalui konsep ini, Derrida menolak kesimpulan absolut atau pemahaman yang eksklusif dan mendorong penghargaan terhadap kompleksitas dunia yang dipenuhi oleh perbedaan. 3. Pemberontakan terhadap hierarki. Dalam teori postmodern Jacques Derrida, terdapat perlawanan terhadap hierarki dan promesisian yang tetap. Ia menyoroti bagaimana hierarki kekuasaan, nilai, dan struktur sosial cenderung membatasi kebebasan dan menindas kelompok-kelompok yang lebih rendah dalam hierarki. Derrida mendorong pengeksplorasian dan pemberontakan terhadap struktur-struktur ini, serta pengakuan terhadap berbagai pandangan dan suara seringkali diabaikan atau dihapuskan. 4. Intertekstualitas. Derrida mengadopsi konsep intertekstualitas yang menunjukkan bahwa teks tidak ada dalam isolasi, tetapi saling terhubung dengan teks lainnya. Ia menyoroti pengaruh teks-teks sebelumnya dalam membentuk makna dan pemahaman yang baru. Dengan demikian, Derrida menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sejarah dalam memahami suatu teks, serta bagaimana teks-teks saling melengkapi dan saling bertentangan. 5. Ketidakpastian dan fragmentasi. Dalam pandangan postmodern, Jacques Derrida, dunia tidak dapat dipahami secara menyeluruh atau stabil. Ia menyoroti ketidakpastian pengetahuan dan pengalaman serta fragmentasi yang melekat dalam realitas. Dalam pemikirannya, Derrida mengungkapkan bahwa pengetahuan dan realitas selalu terbatas, tergantung pada sudut pandang dan konteks yang mengubah makna dan interpretasi. 6. Melalui konsep-konsep dasar tersebut, Jacques Derrida memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemikiran postmodern. Pemikiran dan teori-teorinya tidak hanya menentang pemikiran tradisional yang didasarkan pada kebenaran, tetapi dengan universal, tetapi juga mengakui kompleksitas, keragaman, dan ketidakpastian yang ada dalam kehidupan dan budaya manusia. Pengaruh teori postmodern Jacques Derrida pada pemikiran pasca-modern. Pemikiran pasca-modern seringkali terpengaruh oleh kontribusi Jacques Derrida dalam teori postmodernisme. Berikut adalah beberapa pengaruh yang teori postmodern Jacques Derrida telah memiliki pada pemikiran pasca-modern. Yang pertama, penolakan terhadap narasi besar. Pemikiran pasca-modern, seperti halnya teori postmodern, seringkali menolak narasi besar atau meta-narasi yang mengklaim memiliki kebenaran universal. Mereka mengakui bahwa narasi-narasi besar tersebut cenderung eksklusif, meminggirkan suara-suara minoritas, dan menutup ruang bagi keragaman dan kompleksitas manusia. Dalam hal ini, teori postmodern Jacques Derrida memberikan dasar kritis bagi pemikiran pasca-modern dalam mengeksplorasi keragaman narasi dan mempertanyakan hierarki pengetahuan. Yang kedua, penghargaan terhadap kompleksitas dan keragaman.
Pemikiran pasca-modern menerima keragaman budaya, pengalaman subjektif, dan pengetahuan yang kompleks. Mereka mengakui bahwa tidak ada satu cara tunggal untuk memahami realitas dan bahwa banyak sudut pandang yang berbeda dapat memberikan pemahaman yang lebih kaya. Penghargaan terhadap kompleksitas dan keragaman ini dapat ditemukan dalam konsep postmodern Jacques Derrida tentang interpretasi yang beragam dan pemberontakan terhadap hierarki. 3. Refleksi kritis terhadap kuasa dan hierarki. Pemikiran pasca-modern, seperti juga teori postmodern Jacques Derrida, ia mencerminkan refleksi kritis terhadap kuasa dan hierarki yang ada dalam masyarakat dan pengetahuan. Mereka menyoroti bagaimana kuasa dan hierarki dapat membatasi kebebasan dan menciptakan ketidakadilan. Pemikiran ini juga mendorong pasca-modern untuk melihat melampaui struktur yang ada dan mencari cara alternatif untuk mengatasi ketidakadilan dan dominasi. 4. Pencarian identitas dan subjektivitas yang berubah-ubah. Pemikiran pasca-modern dan teori postmodern Jacques Derrida mengakui bahwa identitas dan subjektivitas manusia tidaklah tetap, melainkan berubah-ubah dan terbentuk melalui interaksi dengan budaya dan lingkungan sosial. Pemikiran pasca-modern seringkali mengeksplorasi konsep identitas FLUD dan kemungkinan-kemungkinan subjektivitas yang beragam. Pengaruh teori postmodern Jacques Derrida dalam pemikiran pasca-modern telah memberikan landasan kritis dan reflektif dalam menghadapi narasi besar, menghargai keragaman dan kompleksitas serta menentang kuasa dan hierarki yang ada dalam masyarakat dan pengetahuan. Kritik terhadap teori postmodern Jacques. Kritik terhadap teori postmodern Jacques dapat mencakup beberapa aspek yang ditantang oleh para kritikus. Berikut adalah beberapa kritik yang sering diajukan terhadap teori postmodern Jacques. 1. Relativisme berlebihan. Kritik terhadap teori postmodern Jacques seringkali menyoroti pandangan relativistik yang ekstrim dalam upayanya untuk menolak kesatuan dan kebenaran universal. Beberapa kritikus berpendapat bahwa teori postmodern cenderung mempromosikan pandangan bahwa tidak ada kebenaran objektif sama sekali, yang dapat mengarah pada pengabaian terhadap pentingnya penalaran dan pemahaman objektif. 2. Kehilangan makna dan ketiadaan nilai. Kritikus menegaskan bahwa teori postmodern Jacques seringkali mengabaikan pentingnya makna dan nilai-nilai yang ditemukan dalam narasi dan karya seni. Kritikus berpendapat bahwa dengan menolak narasi dan pengetahuan yang memiliki makna, teori postmodern dapat menghasilkan pengabaian terhadap nilai-nilai etika dan moral. Itu saja sedikit pemaparan tentang teori postmodern dari Jacques Derrida. Sekian, terima kasih.